Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang cara menentukan bayangan transformasi geometri dengan menggunakan grafik. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang berbagai macam transformasi geometri yang meliputi translasi atau pergeseran, dilatasi atau perkalian, refleksi atau pencerminan, dan rotasi atau perputaran. Transformasi geometri yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Perhatikan contoh berikut. Kita diminta menentukan bayangan titik A dengan koordinat 2,3 yang ditranslasikan oleh faktor translasi T sama dengan 64. Dengan menggunakan rumus translasi, diperoleh koordinat bayangan A aksen 8,7. Lalu, bagaimana jika kita ingin menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan grafik? Pertama, gambarlah titik A 2,3 pada bidang koordinat. Selanjutnya, perhatikan faktor translasi T sama dengan 64 yang mengandung pengertian bahwa titik A kita geser sejauh 6 satuan ke kanan karena 6 bernilai positif dan 4 satuan ke atas karena 4 juga bernilai positif. Sehingga diperoleh hasil atau bayangan dari pergeseran titik A yaitu A aksen dengan koordinat 8,7. Perhatikan contoh berikutnya. Tentukan bayangan titik A dengan koordinat 3,4 oleh faktor translasi T sama dengan 4-7. Dengan menggunakan rumus translasi, diperoleh koordinat A aksen 7,-3. Dengan menggunakan grafik, langkah pertama, gambarlah koordinat titik A 3,4. Perhatikan faktor translasi T sama dengan 4-7 yang mengandung pengertian bahwa titik A kita geser 4 satuan ke kanan karena 4 bernilai positif dan 7 satuan ke bawah karena 7 bernilai negatif. Sehingga diperoleh hasil pergeseran titik A yaitu A aksen dengan koordinat 7,-3. Transformasi geometri yang kedua yaitu dilatasi atau perkalian. Perhatikan contoh. Kita diminta menentukan bayangan titik A dengan koordinat 2,3 yang didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor dilatasi 3. Dengan menggunakan rumus dilatasi, diperoleh koordinat bayangan A aksen 6,9. Langkah pertama, gambar titik A pada bidang koordinat, yaitu A 2,3. Selanjutnya, titik A didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor dilatasi 3. Artinya, bayangan titik A berjarak 3 kali jarak antara A dengan pusat dilatasi dengan arah yang sama. Perhatikan gambar berikut. Jarak antara pusat dilatasi 0,0 dengan titik A 2,3 kita kalikan sebanyak 3 kali.
maka akan menghasilkan bayangan A aksen 6,9. Transformasi geometri berikutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Perhatikan contoh berikut. Tentukan bayangan titik A 4,3 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Dengan menggunakan rumus refleksi, diperoleh bayangan A aksen 4,-3. Dengan menggunakan grafik, langkah pertama, gambar titik A pada bidang koordinat, yaitu A 4,3. Selanjutnya, gambar sumbu pencerminan, yaitu sumbu X. Ingat, bayangan pada refleksi hampir sama dengan bayangan pada cermin datar, yaitu bayangan terletak di belakang cermin dan jarak antara benda dengan cermin dan bayangan dengan cermin sama. Jadi, jika jarak antara titik A dengan cermin yaitu sumbu X adalah 3 satuan, maka jarak cermin atau sumbu X dengan bayangannya juga 3 satuan. Sehingga koordinat bayangan A aksen adalah 4,-3. Contoh yang kedua. Tentukan bayangan titik A 2,3 yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Dengan menggunakan rumus refleksi, diperoleh koordinat bayangan A aksen 8,3. Langkah pertama, gambar titik A dengan koordinat 2,3. Selanjutnya, gambar sumbu pencerminan yaitu garis X sama dengan 5. Ingat kembali, jarak antara titik dengan cermin harus sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Sehingga, jika jarak antara titik A dengan sumbu pencerminan adalah 3 satuan, maka jarak dengan bayangannya pun harus 3 satuan. Maka akan diperoleh bayangan A aksen 8,3. Contoh yang ketiga. Tentukan bayangan titik A dengan koordinat 7,2 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Dengan menggunakan rumus refleksi, diperoleh koordinat bayangan A aksen 2,7. Langkah pertama, gambar koordinat A yaitu 7,2. Selanjutnya, gambar sumbu pencerminan yaitu garis Y sama dengan X. Buatlah garis tegak lurus antara titik A dengan sumbu pencerminan. Ingat, jarak antara titik A dengan sumbu pencerminan sama dengan jarak bayangan dengan sumbu pencerminan. Sehingga akan diperoleh bayangan A aksen 2,7. Yang terakhir adalah rotasi atau perputaran. Perhatikan contoh. Kita diminta menentukan bayangan titik A dengan koordinat 6,3 yang diputar dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Dengan menggunakan rumus diperoleh koordinat bayangan A aksen -3,6. Langkah pertama, gambar titik A dengan koordinat 6,3.
Perhatikan daerah yang diwarnai. Persegi panjang selanjutnya akan kita putar sejauh 90 derajat. Ingat pada rotasi, jika sudut rotasi bernilai positif, maka arah perputarannya berlawanan dengan jarum jam. Maka persegi panjang akan kita putar sejauh 90 derajat berlawanan dengan jarum jam dengan poros rotasi 0,0 sehingga menghasilkan bayangan sebagai berikut. Maka koordinat titik A akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat negatif 3,6. Contoh yang kedua, tentukan bayangan titik A 6,3 yang diputar dengan pusat titik 0,0 sejauh negatif 90 derajat. Dengan menggunakan rumus rotasi diperoleh hasil bayangan titik A adalah A aksen dengan koordinat 3,6. Langkah pertama, gambar titik A dengan koordinat 6,3. Selanjutnya, perhatikan daerah yang diberi warna sebagai berikut. Persegi panjang berikut akan kita putar sejauh negatif 90 derajat. Karena nilainya negatif, maka arah rotasi atau perputarannya adalah searah dengan jarum jam. Jadi, persegi panjang akan kita putar sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam dengan pusat atau poros rotasi di titik 0,0 menghasilkan bayangan sebagai berikut. Maka koordinat bayangan A atau A aksen adalah 3,6. Demikian penjelasan untuk grafik pada transformasi geometri. Sampai jumpa pada pembahasan materi-materi berikutnya. Terima kasih.